Gimana melindunginya itu seperti apa. Jadi ada bahan-bahan yang sifatnya memang dia itu bisa melindungi ekstrak dari penetrasi air. Jadi mencegah ekstraknya itu menarik air. Atau dia memang sifatnya water repellent ya. Jadi dia nggak bisa ditembus oleh air. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi eh, pada saat kita memformulasi, sebaiknya kita menggunakan simple preparation. Jadi sedikit bahan yang digunakan, terutama terkait dengan bahan aktif ekstraknya. Jadi semakin sedikit jumlah ekstraknya, jenisnya maksud saya, nah itu akan semakin baik. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di dalam satu ekstrak saja kita kan harus mengendalikan senyawa-senyawa yang ada di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi bayangkan kalau kita menambahkan ekstrak lain gitu ya. Jadi semakin banyak ekstrak yang digunakan, maka masalah yang terjadi dalam formulasi itu akan semakin banyak. Nah, masalahnya itu salah satunya adalah dia bisa mempengaruhi karakteristiknya, misalnya mempengaruhi sifat kelarutannya. Nah, ini perkuliahan yang sebelumnya ya sudah disampaikan contohnya ekstrak yang mengandung alkaloid dan eh, ekstrak yang mengandung tanin kalau dijadikan dalam satu formula itu akan akan menghasilkan produk yang kurang larut gitu ya, sparingly soluble gitu. Jadi karena dia kurang larut maka pasti proses disintegrasinya juga akan sulit ya. Kemudian solubilisasi dalam apa cairan tubuh juga akan sulit. Akibatnya apa? Nanti bioavailability-nya juga akan semakin lambat. Nah, kalau ekstrak yang mengandung alkaloid dicampur dengan ekstrak yang mengandung asam organik, nah nanti akan membentuk garam yang stabil gitu ya. Jadi garam alkaloidnya berubah menjadi garam karena dia bereaksi dengan asam organik. Nah, namanya juga garam, berarti dia mudah larut. Nah, kalau mudah larut, maka bioavailability-nya akan menjadi lebih cepat gitu ya. Kalau cepatnya itu memang kita inginkan, berarti masih oke. Tapi kalau terlalu cepat, nah itu akan menyebabkan apa lama penggunaan obat itu akan menjadi singkat gitu ya. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, masalah-masalah seperti ini biasanya eh, dipecahkan dengan apa solusi tiap ekstraknya itu dibuat dalam bentuk granul yang berbeda. Nah, kenapa seperti itu? Supaya mengurangi interaksi antar granul antar ekstrak. Jadi kalau langsung dicampur ekstraknya itu kan dia akan bereaksi segala macam yang mungkin kita tidak tahu reaksinya seperti apa. Nah, untuk mencegah terjadinya hal tersebut biasanya apa namanya dibuat granul masing-masing gitu. Nah, kalau kalian mungkin pernah melihat ada sediaan yang apa namanya di apa mungkin yang paling kelihatan itu apa ya bentuk kapsul mungkin ya. Nah, itu dia buat granul atau di coating sendiri-sendiri. Nah, itu kan salah satu upaya untuk mencegah interaksi gitu ya. Nah, setelah dibuat granul ataupun dibuat di coating gitu ya, eh, baru granul tersebut dicampur. Untuk sediaan fitofarmasi solida ini ada beberapa bentuk. Yang pertama bisa berupa ekstrak kering yang langsung digunakan. Kalau di Indonesia saya masih jarang ya melihatnya bentuk sediaannya tapi di luar negeri itu ada, kemudian kapsul ataupun tablet. Yang pertama ekstrak kering. Jadi ekstrak kering atau ekstrak plastika ini merupakan apa namanya ekstrak dari tanaman yang sudah dipekatkan ataupun apa ekstrak cair yang dilakukan pengeringan dengan lambat gitu ya. Kenapa harus lambat dengan kondisi yang mild gitu? Nah, ini untuk mencegah terjadinya kerusakan senyawa aktif yang ada di dalam ekstrak tersebut. Nah, kemudian inginkan bentuknya dalam bentuk ekstrak terstandar, nah maka biasanya kita adjust kandungan kimianya. Jadi di adjustnya seperti apa? Nah, biasanya kita cek terlebih dahulu, diukur apa,
seberapa besar kadar markernya. Nah, kemudian ditentukan apakah kadar senyawa markernya itu masuk dalam range yang kita tentukan. Jadi, kalau misalnya kadarnya terlalu rendah, maka dia nanti perlu ditingkatkan kadarnya. Tapi kalau misalnya kadarnya terlalu tinggi, maka ekstrak tersebut bisa ditambahkan dengan bahan adjuvan yang sifatnya inert gitu ya, untuk mencapai kadar tertentu senyawa marker yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara menambahkan eh, bahan-bahan adjuvan yang sifatnya inert ini untuk apa namanya, ekstrak cairnya itu kita uapkan hingga menjadi ekstrak pekat ya. Nah, jadi yang sudah bentuknya pasta gitu ya. Nah, setelah itu apa namanya, ekstrak yang sudah kental tadi, nah itu biasanya kita keringkan. Nah, untuk mempermudah penggunaannya juga, untuk mempermudah penyimpanannya. Nah, nanti diukur, ditentukan berapa kadar senyawa aktif atau senyawa markernya. Nah, nanti kalau sudah diketahui berapa kadar markernya, maka bisa ditentukan apakah ekstrak tersebut perlu di-adjust atau tidak kadarnya. Nah, untuk mengejasnya bisa menggunakan bahan yang inert seperti dextrin ataupun laktosa. Nah, ini rumus yang biasanya kita gunakan untuk menentukan seberapa banyak bahan-bahan adjuvan yang perlu ditambahkan untuk mendapatkan ekstrak terstandar yang kandungan senyawa markernya sudah terkuantifikasi, gitu ya. Berikutnya, cara penambahan bahan inertnya seperti tadi ya, misalnya atau ekstrak cairnya itu dibuat menjadi ekstrak pekat, dievaporasi, eh, bahkan sampai kering. Nah, kemudian kalau adjuvannya itu jumlahnya kecil, maka itu bisa langsung ditambahkan gitu ya. Seperti di apa ya, di digiling, digerus, nah seperti itu kalau jumlahnya kecil. Nah, tapi kalau jumlahnya cukup besar, jadi misalnya adjuvannya itu banyak yang perlu kita tambahkan, maka kita biasanya menggunakan alat-alat yang lebih advance untuk apa? Untuk menjaga supaya campuran tadi menjadi homogen. Biasanya kita pakai mixer gitu ya kalau di industri. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, nah, adjustment terhadap sajian fitofarmasi, terutama ekstrak kering ini, dilakukan untuk mendapatkan kandungan senyawa aktif tertentu atau senyawa marker tertentu dalam rangka standarisasi ekstrak. Nah, jadi nanti ekstraknya itu akan mengandung senyawa aktif yang jumlahnya terkuantifikasi. Nah, sehingga nanti juga akan mempermudah pada saat kita memformulasi. Jadi menentukan jumlah ekstraknya itu bisa seragam gitu ya, antar batch kemudian antar lot begitu, itu akan lebih seragam dibandingkan kalau kita tidak menstandarisasi atau mengejas ekstrak yang digunakan. Nah, nanti untuk kadar senyawa aktif atau markernya itu biasanya kita tentukan ya, berapa acceptable limit yang kita pilih gitu. Jadi eh, pada beberapa industri mungkin saja dia menentukannya tidak strict sebagaimana yang ada di apa namanya, buku rujukan. Nah, tapi dia masih memberikan batasan tertentu, range tertentu yang masih bisa diterima. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada simplicia dan ekstrak begitu ya. Jadi ada tiga macam. Kalau yang paling atas yang warna hijau itu ada tiga macam simplicia. Jadi ada simplicia. Nah, dengan kandungan yang standar. Nah, jadi misalnya
kita membuat acceptable limit itu dia sudah masuk gitu ya dalam range-nya. Nah, kemudian ada yang apa, kadar simplicianya itu rendah dan ada yang kandungan senyawa aktif atau markernya itu sangat tinggi. Nah, jadi kalau misalnya simplicianya itu sudah standar kandungan senyawanya, nah maka ini sudah bisa langsung apa namanya diproses untuk menghasilkan ekstrak yang terstandar. Nah, bagaimana kalau kadarnya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi? Nah, yang terlalu rendah dan terlalu tinggi ini bisa dicampur ya. Nah, dicampur simplicianya. Nah, kemudian di-adjust ya. Jadi dicampurnya itu dengan perhitungan tertentu tergantung kadar dari senyawa aktif atau markernya. Nah, simplicianya bisa dicampur. Kemudian untuk mendapatkan simplicia dengan kandungan yang standar, baru kemudian ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak berstandar. Namun cara lainnya ada simplicia ini yang kadarnya rendah itu diproses untuk menghasilkan ekstrak cair yang kadarnya rendah. Nah, kemudian ekstrak cair yang kadarnya rendah ini eh, di apa ya dievaporasi untuk menghasilkan ekstrak kental yang kadarnya terlalu rendah. Nah, ini nanti bisa dicampur dengan ekstrak yang kadarnya sangat tinggi. Nah, jadi dari simplicia yang kadarnya sangat tinggi, ini dibuat ekstrak cair yang kandungan senyawanya itu tinggi untuk menghasilkan ekstrak pekat yang kadarnya juga tinggi. Jadi ekstrak yang kadarnya lemah dicampur dengan ekstrak yang kadarnya tinggi, nanti dia di-adjust sesuai dengan perhitungan farmasi untuk mendapatkan ekstrak terstandar. Namun ada pula yang prosesnya itu ekstrak cair yang ditambahkan. Jadi ekstrak cair yang kadarnya terlalu rendah dicampur dengan ekstrak cair yang kadarnya sangat tinggi. Nah, kemudian dicampur, di-adjust gitu ya, sesuai dengan perhitungan tertentu tergantung dari kadar senyawa aktif atau senyawa standarnya. Nah, nanti apa namanya? Campuran dari ekstrak cair ini tadi yang sudah di-adjust ya. Nah, itu nanti akan evaporasi untuk akhirnya akan diperoleh ekstrak yang berstandar. Jadi ada beberapa cara untuk mengadjust atau menentukan apa, berapa banyak yang perlu ditambahkan, prosesnya seperti apa untuk mendapatkan ekstrak berstandar. Berikutnya adalah formulasi eh, kapsul. Jadi kalau kita menggunakan kapsul dengan bahan kapsul keras ya, kapsul dengan bahan gelatin, itu biasanya kalau pakai cara direct filling, nah itu akan agak susah ya, karena biasanya kebanyakan ekstrak kering itu dia punya sifat alir yang tidak terlalu baik. Jadi mungkin kemarin ada yang pernah apa namanya mengukur sifat alir dari formulanya kapsul. Nah, itu biasanya tidak terlalu baik gitu ya sifat alirnya. Nah, sedangkan untuk beberapa ekstrak yang proses pengeringannya tertentu, jadi misalnya ekstraknya itu dikeringkan menggunakan metode freeze dried atau spray dried, biasanya dia punya karakteristik yang terlalu voluminous gitu ya. Nah, karena voluminous ini biasanya density-nya, jadi densitas dari bulk ekstraknya itu tadi terlalu rendah. Nah, karena density-nya terlalu rendah, maka untuk menghasilkan kapsul dengan single dose, dengan ukuran yang normal itu agak sulit. Nah, biasanya untuk kapsul keras berbahan gelatin ini lebih mudah formulasinya kalau menggunakan ekstrak yang dibuat dalam bentuk granul. Nah, karena kalau diformulasi dalam bentuk granul terlebih dahulu, maka bisa memperbaiki sifat alirnya dan juga mengurangi sifat higroskopisitas
alami yang dimiliki oleh ekstrak. Ada beberapa permasalahan kalau kita memformulasi sediaan kapsul menggunakan ekstrak. Nah, jadi meskipun eh, kita menggunakan kapsul keras ya, nah seolah-olah itu kan bagian luarnya seperti cangkang yang melindungi bagian dalam. Nah, namun belum tentu eh, cangkang tersebut bisa eh, melindungi isi atau bagian dalam dari cangkang kapsul, terutama melindungi dari kelembapan humidity. Mempertahankan stability dari sediaan, kita dapat melindungi granul tadi dari kelembapan dengan cara di-coating menggunakan resin atau metil selulosa. Jadi sudah dibuat granul, kemudian kita coating, itu biasanya sediaannya akan menjadi stabil. Berikutnya adalah formulasi tab. Nah, beberapa permasalahan eh, yang terjadi pada sediaan fitofarmasi dengan bahan aktif ekstrak, nah itu adalah karakteristik sifat alirnya yang buruk. Eh, Terkadang juga beberapa ekstrak sifatnya terlalu voluminous, terutama kalau dia ekstraknya itu dikeringkan dengan cara freeze atau dengan spray dry. Kalau voluminous, maka density-nya akan menjadi terlalu rendah. Itu juga menyulitkan formulasi dari tablet, tidak hanya kapsul ya. Selain itu juga sifat alami dari ekstrak itu sifatnya adalah higroskopis, dan terkadang pada beberapa ekstrak dia memiliki titik eutektik yang sangat rendah. Nah, masih ingat ya titik eutektik. Jadi titik eutektik ini kalau kita menggunakan ekstrak, maka eh, titik lebur dari ekstrak itu bisa senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak itu bisa lebih rendah gitu ya. Jadi dia mudah sekali lengket untuk ekstraknya. Nah, karena lengket maka akan mempengaruhi kerasan atau hardness-nya dan juga stabilitas dari tablet yang dihasilkan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, kita bisa menambahkan asam silikat yang highly dispersed ya. Jadi apa namanya, beberapa bahan memang yang dia bisa sifatnya eh, menurunkan sifat higroskopis dari ekstrak dan meningkatkan bubuk gitu. Jadi ini juga mempengaruhi sifat alirnya. Nah, jadi contoh dari asam silikat itu tadi adalah aerosil yang mungkin sudah banyak kalian gunakan di lab ya. Nah, kemudian jenis aerosil lainnya ada yang disebut dengan aerosil R972. Dia sifatnya water repellent, di mana aerosil jenis ini dapat melindungi ekstrak dari penetrasi air, juga melindunginya dari aglutinasi. Jadi kalau ekstrak itu sifatnya dia higroskopis, maka biasanya nanti akan terbentuk gumpalan-gumpalan yang akan menyulitkan pada saat formulasi maupun kompresi dari tablet. Nah, ini contoh formulasi dari sediaan fitofarmasi padat. Jadi di sini ekstrak keringnya itu ditambahkan aerosil terlebih dahulu. Jadi aerosilnya itu ditambahkan 5% gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan bahan lain, eh, amilumnya kentang, kemudian aerosil tadi, eh, talaknya. Jadi di sini aerosilnya itu ditambahkan beberapa kali. Jadi ekstrak keringnya itu ditambahkan aerosil, kemudian di luar ekstrak itu juga ditambahkan aerosil, dan yang terakhir itu ditambahkan aerosil lagi nanti terakhir. Nah, jadi pertama ekstrak yang ditambahkan amilum kental, aerosil dan talak itu dicampur. Nah, dicampur dia membentuk seperti berikat. Mungkin bisa dibayangkan kalau kita memformulasi dengan cara granulasi kering gitu. Jadi seperti proses pembuatan slugging gitu ya.
Nah, nanti setelah selaknya atau briketnya itu terbentuk, nanti akan dihancurkan kembali, dan dicampur dengan bahan lainnya. Di sini ditambahkan granulatum simplex, kemudian ditambahkan talek lagi, dan ditambahkan aerosil. Jadi penambahan aerosilnya itu berkali-kali, tapi apa sedikit. Begitu pula dengan pengisi taleknya. Pada beberapa pustaka juga dicantumkan bahwa untuk mengatasi permasalahan higroskopisitas dari ekstrak, kita juga bisa membuat ekstraknya itu bersifat hidrofob. Nah, sehingga nanti apa namanya, ekstrak yang terbentuk dia itu sifatnya loose gitu ya. Jadi apa namanya, ada jarak antar serbuk gitu, kemudian sifat alirnya baik, dan disintegration time-nya juga lebih baik. Nah, ini caranya salah satunya adalah dengan menambahkan asam silikat koloidal. Nah, cara lainnya itu kita bisa menambahkan Mg stearat. Biasanya kan Mg stearat kan kita gunakan sebagai pelincir gitu ya, sebagai pengikat juga ya. Nah, Mg stearat ini dia bisa membantu permasalahan dalam formulasi sediaan padat dengan cara menurunkan higroskopisitas yang lebih baik dibandingkan asam silikat koloidal gitu ya. Jadi asam silikat koloidal, silika koloidal itu sama ya. Jadi kita gunakan asam silikat itu oke, tapi kalau misalnya ingin higroskopisitasnya itu lebih rendah, kita bisa gunakan Mg stearat. Nah, jadi Mg stearatnya itu bisa kita gunakan kadar 10-15%, sehingga nanti Mg stearat ini juga berfungsi untuk menurunkan wettability dari ekstrak ring. Nah, hasilnya nanti eh, serbuk dari ekstrak kering itu sifat alirnya akan lebih baik. Nah, untuk eh, formulasinya sendiri, bisa juga kita tambahkan selulosa mikrokristalin atau selulosa mikrofine untuk memperbaiki dari karakteristik sediaan yang dihasilkan. Di pustaka lainnya juga disampaikan bahwa kita bisa menambahkan adsorben berupa asam silikat tadi, nah untuk mengikat air gitu ya. Jadi adsorbennya itu yang mengikat air yang masih tersisa pada ekstrak kering, sehingga nantinya akan terbentuk porosity pada tablet. Nah, sifat ini, karakteristik ini bisa kita tingkatkan lagi dengan penambahan selulosa mikrokristalin sebagai pengisi maupun disintegran. Jadi, kombinasi eh, asam silikat dan selulosa mikrokristalin itu sangat baik untuk formulasi sediaan fitofarmasi padat karena bisa memperbaiki sifat alir, kemudian menurunkan higroskopisitas, dan juga bisa memperbaiki disintegration time-nya sediaan. Contohnya di sini formulasi yang pertama ada dua macam formula di sini ya. Jadi di sini digunakan ekstrak eh, freeze dried, jadi dia dikeringkan dengan menggunakan metode freeze drying. Di sini ditambahkan aerosil 200 sebagai asam silikat koloidal. Nah, setelah itu dikombinasi dengan selulosa mikrofine dalam bentuk granul dan dalam bentuk serbuk. Jadi ada dua macam merek di sini ya. Jadi ada LCMA P100 dan LCMA G250. Nah, di sini eh, diketahui disintegration-nya 18 menit, kemudian breaking strength-nya 170 Newton, dan friability-nya 0,05. Nah, ini adalah eh, formula berikutnya. Jadi di sini diperbaiki formulanya. Nah, di sini memang untuk berat berat tabletnya berbeda ya. Ini 250, kemudian yang berikutnya adalah 122. Nah, bedanya di sini adalah
ekstraknya itu lebih banyak. Nah, tapi disintegration time-nya itu bisa lebih baik gitu ya, dengan variability yang sama. Kemudian breaking strength-nya juga kekerasannya meningkat. Tapi meskipun breaking strength-nya itu bukan kekerasan breaking strength. Breaking strength ini terkait dengan variability. Jadi variability di sini dia variability-nya sama, kemudian breaking strength-nya itu dia lebih baik, makanya disintegration time-nya juga lebih baik. Di sini yang diperbaiki adalah jumlah eh, ini apa namanya jumlah selulosanya. Jadi microfine selulosa dua macam ini tak menggunakan yang bentuk granul dan serbuk, tapi ditambahkan apa amilum amilum beras rice starch ya. Nah, itu formulasinya berubah di sini. Jadi meskipun kita menggunakan ekstrak dengan kadar yang lebih tinggi, namun kalau formulanya itu tepat, nah itu kita bisa mendapatkan tablet yang ukurannya lebih kecil, tapi dengan karakteristik lebih baik. Jadi semuanya tergantung pada formulanya. Nah, untuk sediaan semisolida, ini nanti akan saya buat tugas ya. Berikutnya adalah sediaan likuida. Nah, untuk sediaan likuida atau cair, baik berupa sirup, drops, kemudian larutan ataupun suspensi untuk kapsul lunak, nah itu bisa menggunakan bahan aktif berupa ekstrak kering ataupun ekstrak cair atau soft extract. Jadi soft extract itu dia seperti pasta komposisinya, jadi tidak cair sekali ataupun tidak kering. Nah, namun ada beberapa kesulitan dalam solubility dari ekstraknya. Nah, makanya biasanya pada saat formulasi sediaan cair di praktikum itu selalu saya tanyakan ekstraknya nanti dilarutkan dengan apa. Nah, karena itu akan mempengaruhi solubility dari ekstrak. Jadi titik kritisnya di situ, titik awalnya. Nah, jadi untuk mendapatkan eh, sediaan yang baik, maka di sini perlu diperhatikan bagaimana kelautan dari ekstrak. Jadi kalau misalnya kita menginginkan sediaannya itu eh, cair cair sekali, itu kan bisa diencerkan ataupun dilarutkan kalau misalnya apa maaf kalau misalnya dia berupa fluid extract maka dia diencerkan, atau kalau dia berupa ekstrak yang soft atau ekstrak kering maka bisa namanya dilarutkan dalam solvent pada formula sirup ataupun drops. Pada tahap formulasi sediaan liquida ini ada beberapa tahapan yang cukup penting. Baik ini terkait dengan kekeruhan atau turbidity dan precipitate atau endapan ya, yang mungkin akan dihasilkan dari ekstrak yang tidak terlarut. Nah, jadi kalau ekstraknya tidak terlarut dengan baik, maka nanti sediaan yang dihasilkan juga akan apa namanya tampilannya tidak baik, dan ada kemungkinan senyawa aktifnya tidak akan homogen. Bagaimana cara mengatasi permasalahannya? Jadi yang pertama kita bisa melarutkan ekstrak kering atau eh, soft extract ataupun ekstrak cair dengan menggunakan eh, pelarut yang dia itu kelarutannya menyerupai pelarut alkohol. Jadi dari segi polaritinya mendekati polariti alkohol, karena biasanya eh, hampir semua ekstrak itu bisa kita larutkan dalam metanol ataupun etanol. Atau juga kita bisa menggunakan
bantuan kosolven maupun surfaktan. Nah, jadi kalau dikhawatirkan ekstrak kita tidak bisa larut, terutama kalau kita pakai air ya dalam eh, sediaan kita, maka untuk melarutkan ekstraknya bisa ditambahkan konsofen atau surfaktan. Nah, terutama contohnya di sini adalah beberapa ekstrak yang mengandung balsamic drug seperti tanaman timi, eukaliptus ataupun mint dan juga beberapa tanaman yang kaya akan essential oil. Jadi kalau banyak minyaknya, biasanya kalau kita gunakan pelarut yang polar sebagai solvennya itu akan eh, sulit berlarut. Jadi perlu bantuan kosolven atau surfaktan. Kemudian poliglikol, gliserin, dan sorbitol. Nah, namun pada beberapa ekstrak tertentu, efek eh, pelarutannya atau solubilizingnya itu tidak terlalu baik, terutama ya sepertinya tadi terputus di sini ya. Nah, jadi pada saat penggunaan kosolven itu tidak terlalu memuaskan untuk sediaan kita, maka kita bisa menambahkan surfaktan non-ionik, misalnya polisorbat ataupun turunan polioksietilen dari oleh alkohol dan castor oil. Kalau polisorbat kan sudah banyak yang kita gunakan ya seperti Twin gitu ya. Nah, Twin ini termasuk polisorbat. Nah, ini contoh dari formulanya. Nah, jadi ada dua formula di sini. Eh, ini perbedaannya di polioksietilen ini ya. Jadi ada yang ditambah formula pertama itu tidak menggunakan surfaktan, sedangkan formula kedua itu menggunakan surfaktan non-ionik. Nah, perbedaannya apa? Jadi, yang tidak menggunakan surfaktan itu ekstraknya tidak terlarut, sedangkan pada formula kedua yang menggunakan surfaktan di sini itu menghasilkan sirup yang jernih bentuknya. Nah, itu kan menunjukkan kalau dia jernih berarti ekstraknya itu terlarut sempurna. Nah, selain itu juga ada permasalahan pH pada sediaan likuida. Jadi variasi pH itu bisa membantu meningkatkan kelarutan dan stabilitas dari beberapa ekstrak. Misalnya di sini ekstrak belladonna yang mengandung alkali itu em, kalau dia dikondisikan pada pH 4 sampai 5 maka tidak hanya larutan eh, yang dihasilkan itu stabil secara fisik, namun juga dapat mencegah terjadinya proses atau reaksi rasemisasi ataupun hidrolisis dari kandungan alkaloid tropan. Nah, jadi kalau ingin menstabilkan sediaan yang mengandung alkaloid tropan, maka diatur supaya pH-nya 4 sampai 5. Nah, jadi untuk eh, ekstrak yang mengandung alkaloid itu kebanyakan menggunakan eh, tambahan
beberapa bahan tertentu ya untuk proses pelarutannya, misalnya seperti asam laktat, kemudian asam sitrat ataupun asam tartarat. Berikutnya, kita juga bisa melakukan filtrasi untuk menghilangkan bahan-bahan yang tidak larut untuk mendapatkan larutan yang jernih. Nah, namun juga perlu diperhatikan di sini kalau kita melakukan filtrasi, kita harus meyakinkan apakah filtrat yang dihasilkan itu senyawa aktifnya tidak berkurang. Nah, kalau memang eh, bahan-bahan yang tidak terlarut itu tidak mengandung senyawa aktif, maka tidak masalah. Namun menjadi masalah kalau nantinya setelah proses filtrasi, maka filtratnya itu akan berkurang senyawa aktifnya. Nah, untuk ekstrak yang bisa dilakukan filtrasi, itu misalnya ekstrak-ekstrak yang eh, senyawa aktifnya mengandung saponin. Jadi kalau kita mengambil saponin masih aman untuk difiltrasi karena saponin ini dia sifatnya larut dalam air. Berikutnya terkait stabilitas, terutama stabilitas kimia dan fisika. Eh, untuk bentuk sediaan cair itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya, contohnya adalah kemungkinan terjadinya fermentasi. Dan berikutnya juga bisa terjadi interferensi antar komponen, sama kalau kita menggunakan lebih dari satu macam ekstrak. Tunggu sebentar ya, saya break dulu. Sepertinya perlu dicas ya untuk laptop. Saya lanjutkan kembali ya. Tadi kita bicara tentang kemungkinan terjadinya fermentasi. Nah, terutama eh, untuk beberapa bahan tertentu. Nah, kalau misalnya dia bertemu dengan pelarut yang apa namanya eh, bisa memungkinkan terjadinya fermentasi, nah maka ini bisa biasanya kita kontrol dengan menggunakan eh, pelarut yang mengandung eh, alkohol, jadi bisa apa namanya berupa etanol, tapi konsentrasinya itu tertentu. Jadi tidak terlalu banyak karena kalau eh, ini digunakan atau dikonsumsi oleh manusia, kita harus memperhatikan sekali berapa banyak alkohol yang ditambahkan pada sediaan. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya fermentasi, kita bisa menambahkan alkohol dalam jumlah tertentu atau
juga kita bisa menambahkan apa namanya, pengawet ya. Pengawet bisa berupa bahan metil, etil ataupun propil ester dari para hidroksibenzoik acid. Jadi untuk jumlahnya sendiri itu bisa sekitar kurang lebih 0,1%. Nah, untuk pengawetan sediaan cair ini, ada yang menyebutkan bahwa eh, kadar alkohol dalam jumlah lebih dari 15% itu bisa memiliki efek preservatif atau pengawetan yang adekuat gitu ya. Jadi cukuplah lebih dari 15%, jadi kurang lebih sekitar 15%. Nah, namun juga di sini ada juga yang bahwa meskipun jumlah alkoholnya itu sampai 40%, namun ada beberapa sediaan yang tetap tidak bisa mencegah pertumbuhan dari mikroba. Jadi tetap eh, ada pertumbuhan mikroba sekalipun jumlah alkoholnya itu di atas kurang lebih sekitar 40%. Nah, untuk pengawetannya di sini pada formula itu kita juga bisa menambahkan para hidroksi benzoat ester nah, dengan eh, bahan lain seperti metil, etil ataupun eh, propil dan butir ester. Nah, nanti kombinasi dari keduanya itu bisa meningkatkan efek eh, apa namanya, efek pengawetan dari sediaan yang mengandung alkohol. Nah, untuk kelarutannya sendiri, bahan butil ester tadi dalam sediaan yang mengandung alkohol itu cukup baik. Nah, biasanya yang paling banyak digunakan adalah eh, campuran dari metil dan propil ester, seperti misalnya yang banyak digunakan itu Lipagin dan Lipasol ya. Eh, untuk beberapa sediaan fitofarmasi, nah eh, ada istilah auto sterility. Jadi di sini auto sterility itu dimiliki oleh beberapa sediaan yang dia mengandung ekstrak yang punya aktivitas biologis antibakteri. Nah, biasanya ini dimiliki oleh ekstrak-ekstrak yang mengandung antraquinon. Jadi, antraquinon ini dia punya aktivitas bakterisidal yang cukup baik, sehingga bisa memberikan karakteristik autosterility pada sediaan yang dimilikinya. Jadi, untuk penambahan pengawet juga mungkin bisa kita minimalisir jumlahnya, karena dibantu dengan senyawa antagonis ini. Berikutnya adalah tentang interaksi. Jadi sama seperti sediaan padat ya. eh, untuk sediaan liquid ini, kalau kita menggunakan ekstrak dalam jumlah yang jenisnya lebih dari satu, memungkinkan terjadinya interaksi yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sediaan akhir. Salah satu bentuk eh, tidak stabilnya adalah terjadinya presipitasi yang nanti akan menyebabkan inaktivasi dari sediaan. Contoh sediaan yang bisa mengakibatkan terjadinya presipitasi, jadi nanti akan terbentuk endapan ya. Nah, itu adalah sediaan yang dia menggabungkan ekstrak yang mengandung alkaloid dan tanin. Nah, jadi akan terbentuk presipitat yang tidak larut. Nah, jadi kalau terbentuk presipitat, biasanya itu akan berpengaruh pada senyawa aktifnya. Kalau senyawa aktifnya sudah terpengaruh, misalnya
dia masuk dalam precipitate-nya tadi, tentu saja nanti dia tidak akan bisa memberikan aktivitas biologis yang sesuai dengan yang kita inginkan. Karena itu em, disebutkan bahwa ini bisa mengakibatkan terjadinya inaktivasi dari sediaan yang dihasilkan. Berikutnya adalah penambahan flavoring agent. Jadi kalau kita menggunakan sediaan eh, kita membuat atau formulasi sediaan fitofarmasi dengan bahan aktif ekstrak, biasanya ada rasa yang eh, tidak enak ya, terutama rasa pahitnya. Nah, jadi untuk ekstrak-ekstrak yang rasanya pahit, kita bisa menggunakan sweetening agent, namun juga ada alternatif eh, pemanis lainnya, misalnya amonium glisirizinat. Nah, ini merupakan kandungan senyawa yang ada dalam licorice. Jadi, untuk beberapa formula sediaan cair yang ada likorasnya itu juga bisa meminimalkan jumlah pemanis yang digunakan karena di dalam likorasnya itu juga ada sweetenernya. Nah, licorice ini biasanya banyak disediaan obat batuk ataupun sejenisnya. Nah, jadi adanya amonium glisirizinat ini bisa membantu em, mengurangi rasa pahit yang di apa namanya dirasakan ketika kita mengkonsumsi em, sediaan cair yang mengandung ekstrak. Berikutnya adalah pembuatan suspensi untuk kapsul lunak yang berbahan gelatin. Ini sama seperti minggu lalu ya. Nah, jadi salah satu contoh dari masalah formulasi menggunakan ekstrak untuk sediaan liquida adalah kalau kita mau memformulasi eh, kapsul lunak ya. Jadi kapsul lunaknya itu berbahan gelatin kalau dia diisi dengan ekstrak yang mengandung tanin. Biasanya ekstrak mengandung taninnya itu dia diformulasi terlebih dahulu dalam bentuk sediaan liquid baru dimasukkan dalam kapsul lunaknya. Nah, kalau tanin ini bertemu dengan gelatin, maka menyebabkan gelatinnya akan mengeras seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kalau mengeras, maka nanti disintegration time-nya juga akan menjadi lebih lama. Nah, ini yang tidak kita inginkan biasanya. Kemudian masalah lainnya juga ada beberapa pelarut tertentu yang digunakan untuk proses ekstraksi. Nah, itu perlu dipastikan apakah dia dapat merusak cangkang dari kapsul yang berasal dari gelatin. Nah, untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, biasanya kebanyakan kalau kita lihat sediaan kapsul lunak itu bagian apa namanya bagian dalamnya formulanya sediaan liquidnya itu dia menggunakan pembawa minyak. Nah, jadi menggunakan pembawa minyak yang dia memang tidak berinteraksi dengan gelatin yang terkandung dalam kapsul lunaknya. Juga kita juga bisa menghindari dari peningkatan disintegration time-nya. Nah, untuk sediaan liquid yang mengandung minyak ini biasanya juga ditambahkan glikol ataupun poliglikol. Terutama kalau misalnya eh, senyawa aktifnya itu kelarutannya memang apa namanya bisa ditingkatkan dengan penambahan kosolven. Mungkin itu saja eh, materi kuliah yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya jelaskan tentang tugasnya ya. Sebentar.
Ya, jadi di MMP saya sudah share tentang tugasnya. Jadi untuk tugas ini sifatnya berkelompok. Jadi satu kelas nanti dibagi menjadi 8 kelompok, dibagi oleh komting. Kemudian dari 8 kelompok itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi 4 kelompok tentang validasi metode, kemudian 4 kelompok tentang formulasi sediaan fitofarmasi semisolida. Nah, untuk kelompok yang mendapatkan topik tentang validasi metode, itu isinya adalah tentang contoh penerapan validasi metode pada kegiatan manufaktur sediaan fitofarmasi. Jadi, validasi metodenya ini bisa diproses eh, praformulasi ataupun pada saat formulasinya ataupun produksinya. Jadi, semua bagian dari tahapan atau tahapan pembuatan sediaan fitofarmasi itu diperbolehkan. Kemudian eh, 4 kelompok berikutnya tentang formulasi semisolida eh, isinya bisa berupa formulasi sediaannya, kemudian permasalahannya seperti apa dan cara penanganannya. Jadi mirip seperti penjelasan saya tadi ya, yang berupa sediaan padat ataupun sediaan cair. Nah, untuk makalahnya ini berdasarkan apa? Jadi kalian harus mencari eh, artikel pada jurnal. Nah, bisa satu atau lebih yang sesuai dengan topik tiap kelompok. Nah, untuk eh, artikel jurnal tadi itu tidak boleh sama antar kelompok dan antar kelas. Jadi harus beda. Nah, supaya nanti yang dibahas juga akan berbeda. Nah, untuk formatnya itu sudah saya tampilkan di sini ya. Pengumpulannya maksimal tanggal 2 Juni jam 12 siang gitu ya. Jadi semakin cepat kalian mengerjakan akan semakin baik gitu karena minggu depan kita sudah ada jadwal UAS gitu ya. Jadi kalau ingin segera dikumpulkan tidak apa-apa. Nah, nanti yang dikirim filenya apa? Jadi ada dua macam file yang kalian kirim, file PDF dan file Word gitu ya. Eh, Nanti kalau file Word itu saya tambahkan PDF-nya karena saya takut nanti Word-nya itu nggak bisa kebaca, makanya saya minta dikirim dua-duanya saja. Nah, untuk format filenya sudah saya tentukan juga. Kemudian untuk tugas ini nanti dikirimkan ke email saya. Jadi yang mengirim itu bisa perwakilan kelompok gitu ya, bisa tiap kelompok ngirim sendiri-sendiri ataupun bisa dikoordinasi oleh komting. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ataupun tugasnya, silakan. Ini sih Bu izin bertanya. Mm-mm. Ya, silakan. Untuk ketentuan tahun jurnalnya itu apakah nggak ada ya Bu? Maksudnya bebas tahun berapa saja? Semakin baru semakin baik. Tapi biasanya kalau untuk tugas itu kurang lebih 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir itu sudah oke lah lumayan. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, untuk materinya, kemudian untuk tugasnya itu sudah saya share semua di MMP. Kalian bisa cek sendiri ya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri perkuliahannya. Jangan lupa pengumpulan tugasnya tidak boleh terlambat ya.